Halo para rebahaner, apa kabar? Para rebahaner harus yakin, dalam pantat yang sehat, terdapat kentut yang kuat, dan kali ini kita menceritakan film, Black Widow, film superhero Amerika Serikat yang liris tahun 2021, yang diangkat dari Marvel Comics yang menampilkan karakter dengan nama yang sama, yaitu Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff. Film ini menceritakan kehidupan Natasha, agar tidak banyak cerita, ini, dia, Tiweng, Chow. Cerita diawali pada tahun 1995, prajurit super Alexei Shostakov dan Black Widow Melina Vostokov bekerja sebagai agen rahasia Rusia, menyamar sebagai keluarga di Ohio dengan Natasha Romanoff dan Yelena Belova sebagai putri mereka. Mereka mencuri rahasia SEAL dan melarikan diri ke Kuba di mana bos mereka berada, yaitu Jenderal Dreykov. Pada saat ingin pergi mereka dikejar agen SEAL, pengejaran dan pertempuran pun terjadi. Dan Melina tertembak. Natasha sebagai kopilot berhasil menerbangkan pesawat mereka. Sesampainya di Kuba mereka disambut oleh Jenderal Dreykov. Melina langsung mendapat perawatan di sana untuk Natasha dan Belova dibawa ke ruang merah untuk pelatihan. Dalam 21 tahun kemudian, kita diperlihatkan, Natasha yang sedang menjadi buronan dan melarikan diri dari Menteri Luar Negeri AS oleh Menteri Ross karena melanggar Sokovia Accords. Sementara itu, di Maroko, Belova telah menjadi agen dan memburu anggota yang memberontak dan membunuh mantan Black Widow yang nakal itu. Tetapi sebelum mati, dia menyemburkan gas sintetis yang menetralkan pengendali pikiran, zat kimia ruang merah, dan mengatakan agar bebaskan teman yang lainnya dari ruangan merah. Scene berganti ke Norwegia di mana tempat Natasha bersembunyi. Saat Natasha sampai ke rumah persembunyiannya, dia disambut temannya bernama Mason. Mason inilah yang memasok semua kebutuhan Natasha. Tujuan Mason ingin memberikan paket dari Budapest kepada Natasha. Natasha meletakkan semua kiriman itu dalam mobil. Ketika malam, saat ingin membeli bahan bakar, tanpa sadar agen Red Room Taskmaster menyerangnya, membuat mobilnya terlepar. Natasha pun keluar, pertarungan pun terjadi. Saat pertarungan ternyata bukan Natasha yang ditargetkan, tetapi paket yang diterimanya tadi. Dan, dia mengambil paket tersebut tetapi agen tadi menendangnya hingga terlepar ke dalam sungai. Sesampainya di tepi dia menyadari bahwa paket itu dari adiknya Belova di Budapest. Natasha pergi ke Budapest. Di sana dia menemukan Belova, yang mengungkapkan bahwa Dreykov masih hidup dan ruang merah masih aktif. Saat itu juga Black Widow dan Taskmaster menyerang mereka. Pertempuran pun terjadi. Mereka ke atas atap dan lari dengan motor. Taskmaster mengejar mereka dengan mobil tempur. Pada saat pengejaran, Natasha dan adiknya mengganti kendaraan dengan mobil. Taskmaster tetap mengejar lalu menembak mobil tersebut dan terlempar ke dalam stasiun. Mereka masih hidup sembunyi dalam ventilasi udara. Natasha dan Belova berhasil menghindari mereka. Lalu paginya menemui Mason, yang memasok mereka dengan helikopter dan berencana membebaskan Shostakov dari penjara di Rusia untuk mengetahui lokasi Dreykov. Saat menyelamatkan Shostakov mereka diserang oleh menara penjaga. Tetapi Belova berhasil menembak dengan bajoka, dan menyebabkan getaran pada tebing salju pun runtuh menimpa penjara, tapi Natasha berhasil menyelamatkan Shostakov. Natasha dan Belova bertanya di mana lokasi Dreykov dan dia mengarahkan mereka ke Vostokov, yang tinggal di sebuah peternakan di luar Saint Petersburg. Di sana dia sedang menyempurnakan proses pengendalian pikiran kimiawi yang digunakan pada para janda. Vostokov memperingatkan, agen Dreykov akan datang untuk membawa mereka, tetapi Natasha meyakinkan Vostokov untuk membantu teman yang lain dan mereka menggunakan teknologi masker wajah untuk berpindah tempat. Di Red Room, Natasha yang menyamar, pergi ke ruangan Dreykov. Di sana Dreykov banyak cerita dan meraba wajah Natasha. Dreykov menarik masker tersebut dan terbongkarlah bahwa itu Natasha yang menyamar. Lanjut di fasilitas penjara kaca, Vostokov membebaskan Shostakov dari penjara itu dan Belova dari ikatan kursi operasi dengan mengatakan ada belati di kursi tersebut sebelah tangan kanannya dan Belova membunuh semua dokter yang ada di situ. Dreykov mengungkapkan bahwa Taskmaster adalah Antonia, anak Dreykov yang dulu dibom oleh Natasha bersama Dreykov, dan menderita kerusakan yang cukup parah sehingga Dreykov harus meletakkan teknologi di kepalanya untuk menyelamatkannya. Dan menciptakan prajurit yang sempurna, yang mampu meniru tindakan siapapun yang dia lihat. Dreykov perintahkan, Taskmaster pergi, dan setelah Taskmaster pergi Natasha langsung menyerang Dreykov.
Tetapi Natasha tidak dapat menyerang Dreykov, karena kunci feromon yang dipasang di setiap janda. Belova pergi ke ruangan gas sintetis sementara itu Shostakov melawan Taskmaster, dan Dreykov mengatakan telah mengirim semua Black Widow ke seluruh dunia dan akan membuat kekacauan tetapi Natasha tersenyum dan membanting kepalanya ke meja. Setelah itu menghajar Dreykov, sebelumnya Vostokov memberitahu untuk menghilangkan pengaruh kunci feromon dengan mematahkan hidungnya sendiri dan memutuskan saraf di saluran hidungnya. Dreykov memanggil semua Window untuk menghajar Natasha. Sementara itu Vostokov meledakkan salah satu mesin di ruangan merah, lalu membantu Shostakov melawan Taskmaster kemudian mengunci Taskmaster di dalam sel kaca. Semua Black Widow datang menghajar Natasha tapi Belova datang meledakkan gas sintetis dan menyadarkan semua agen. Dan setelah itu Natasha mengatakan kepada mereka pergilah selamatkan diri. Setelah itu Natasha menyalin lokasi janda lain di seluruh dunia dari komputer Dreykov saat fasilitas itu mulai meledak dan jatuh. Dia mengambil 2 botol penawar yang masih ada dan membebaskan Taskmaster dari sel yang terkunci. Lalu Vostokov dan Shostakov melarikan diri melalui pesawat yang tersisa. Lalu kita ke Belova, yang memasukkan tongkat ke mesin pesawat Dreykov, akhirnya meledakkannya dan membunuh Dreykov. Belova terjun bebas disebabkan ledakan itu. Natasha pun melompat membawa parasut memberikan Belova parasut. Setelah itu dia melawan Taskmaster. Setelah mendarat, Natasha menggunakan 1 botol penawar pada Taskmaster dan membuatnya sadar. Natasha memberikan gas sintetis 1 lagi kepada Belova dan lokasi janda lain yang dikendalikan pikirannya sehingga dia dapat menemukan dan membebaskan mereka. Belova, Vostokov, dan Shostakov mengucapkan selamat tinggal kepada Natasha dan pergi. 2 minggu kemudian, Mason memasok Natasha dengan Queen Jet untuk digunakan dalam membebaskan Avenger yang dipenjara. Ending yang sangat menegangkan, kaum rebahaner ingatlah kata-kata saya ini, belajarlah pada bulu ketek, meskipun tersembunyi dan terhimpit namun tegar berdiri dan selalu tumbuh kembali. Saya dan seluruh kru yang bertugas, undur diri. Dan nantikan alur cerita lainnya. Salam Rebahaner.